Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, saudara-saudara semuanya yang kami hormati, kita awali kajian Al-Quran dan penjelasannya atau tafsirnya malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Dzalika kitabun la raiba fihi hudal muttaqin wa nazzalnal qur'ana shifaa'an wa rahmatan lil mu'minin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu man qara'a harfan min kitabillah kutiba lahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Pertama marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita dikondisikan bisa hadir di forum kajian Al-Quran dan tafsirnya sebagai wujud nyata kesiapan kita untuk menerima hidayah atau petunjuk atau bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapatkan, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW yang telah memprakarsai pengamalan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari sehingga beliau dikenal dengan karena khuluqul Quran, sungguh akhlak, sikap, sifat terjang atau karakter Nabi adalah Al-Quran. Dengan membaca Quran sekaligus kita mengenal sifat Nabi dan juga diinformasikan bahwa orang yang baca Quran sama dengan berkomunikasi atau berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Quran itu adalah firman Allah. Sebelumnya mari kita baca Fatihah bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, berapa ya? 30. Surat Al-An'am atau surat ke-6 ayat 30. Surah 9. Dia buat surah 9. Baqalu supaya Mas Rian dengan mirengaken mangke sing kira-kira keliru yang dielake apa waqalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. In hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Ulangi
Faqalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Faqalu, dan orang-orang kafir atau orang-orang musyrik mereka menyatakan atau mengatakan atau berpendapat, ini ya illa hayatuna, rumangsaku hidup ya hanya di dunia ini, hidup ya hanya di dunia ini. Wa manusia kami tidak punya anggapan atau bahwa besok akan dibangkitkan. Kami tidak akan dibangkitkan. Itu alasan atau kata mereka ketika menghadapi sidang akhirat. Jadi rata-rata kan kita semua kan seperti itu, kondisi umat manusia merasa bahwa yang namanya hidup ya di dunia ini, dianggap di akhirat itu tidak ada kehidupan lagi. Padahal karena keadilan Allah, orang-orang yang taat kepada Allah akan mendapatkan pahala, orang yang menyanggah atau tidak mentaati atau durhaka kepada Allah maka akan mendapat imbalan yang setimpal dan tidak akan dikurangi atau ditambah sedikit pun, sesuai dengan kaidah aturan Allah yang diberikan. Siapapun yang datang membawa kejelekan akan dibalas sepadan, dan orang yang membawa kebaikan akan dibalas 10 kali minimal. Bahkan karena keikhlasan kita, ketaatan kita bisa dilipatkan jadi berapa Pak? 700 kali. Coba kurang apa nih kasih sayang Allah kepada hambanya yang taat? Monggo. Ketika orang kafir itu ditanya siapa yang menciptakan bumi. Yang menciptakan bumi ini jawabannya orang kafir tanya siapa yang menciptakan bumi. Semua benda makhluk yang ada mesti ada yang menciptakan. Yang dia Allah gitu ya. Ya, otomatis yang ada Allah ada. Yang menciptakan yaitu Tuhan yang sebenarnya. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang sebenarnya. Jadi jangan Tuhan, sebab Tuhan bagi mereka ada yang lain. Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan. Bahasa Arab memang Allah. Tapi karena kita bicara dengan orang umum, maka Tuhan yang sebenarnya mesti dikasih siapa? Yaitu yang Allah yang menciptakan kita, menciptakan segala makhluk yang ada, baik di bawah langit maupun di muka bumi. Coba demikian, di dalam bumi kok ada benda-benda yang sangat berharga untuk manusia, tambang, baik emas maupun yang lain. Itu siapa yang menciptakan? Kalau tidak ada menciptakan, tidak mungkin ada sendiri. Kalau ada sendiri, berarti bumi ini tidak berarti bumi ini tidak mengalami kehancuran akhirnya. Pada bumi kalau kehancuran, buktinya ada gempa, seperti bumi mengalami kehancuran juga. Maka dari itu yang Maha Kuasa itu menciptakan bumi ini untuk tempat hidup makhluk Allah yang ada, termasuk manusia, agar hidup di muka bumi. Berarti sebenarnya dia mengakui ya Pak? Ya, mereka. Ya. Maka tadi kalau di akhirat besok, sekarang mungkin tidak mengakui, di akhirat besok mengakui. Ternyata apa yang diinformasikan agama itu menjadi kenyataan. Maka kita umat Islam suruh menyatakan bahwa Allah itu maliki yaumiddin, yang menguasai. Ini perlu mengerti Bapak sekalian. Malik itu boleh dibaca panjang, boleh dibaca pendek. Harus tahu, kalau panjang itu menguasai, kalau pendek merajai. Ini harus tahu. Ini boleh dibaca pendek, tapi untuk Anas mana tetap dibaca pendek. Malikin nas,
tidak dibaca Malikin Nas. Tapi untuk Fatihah boleh dibaca Maliki Yaumiddin, boleh dibaca Maliki Yaumiddin. Ini sekedar tahu saja Bapak-bapak kalau menjadi imam atau mendengarkan imam pada seperti itu supaya tidak bingung. Oh benar, berarti bisa dibaca dua bacaan. Ini sebagai pengayaan bagi kita semua yang ngaji. Mesti ada bedanya yang ngaji dengan yang tidak ngaji. Baik, masih nyambung dengan ayat 28 dulu, bahwa ketika apa yang dirahasiakan, apa yang disimpan di dalam hatinya itu ditampak, maka dia menginginkan seandainya mereka dikembalikan, pasti mereka akan kembali lagi terhadap apa yang dilarangnya. Maka sekarang besok bagaimana ketika di hadapan Tuhannya, di hadapan Allah. Walau taro, setiap bagi kita baca itu mudah, bagi orang Arab tanpa harokat bisa. Walau taro, ada tanda bacanya, ada ro, itu depannya ada alif, nah ini disebut alif bengkong. Saya jenis alif bengkong ini. Nah dengan alif bengkong apa? Kalau ada bentuknya jatuh sudah fathah. Walaupun kadang-kadang ngantek seperti aso itu tekan atau tongkat itu tulisannya alif ngantek, tapi tetap disebut alif bengkong bahasa Arab, alif maksurah namanya. Ini supaya sekedar tahu saja. Walau tara ilmu bifu ala rabbihim qala alaysa hada bil haqq. Ini namanya qala kubra bil haqq. Haq terus tetap terkait apa itu namanya tenggorokan kita atau mulut kita sudah hak. Benar di belakang tidak hak. Sama lagi, walau tara ilmu bifu ala rabbihim qala alaysa hada bil haqq. Dengan lihat di sini ada tanda wakaf la, lebih baik terus. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab ini walau tara ilmu bifu ala rabbihim namanya jumlah syarat. Seandainya, kata seandainya itu harus ada pasti. Nanti seandainya saya ke masjid pasti saya bisa ngaji. Ini namanya jawabnya boleh. Maka yang bagus dibaca terus, sekalipun demikian boleh. Seandainya agak bisa nafas jangan berhenti. Namun lah itu lebih baik terus. Ini sekedar tahu saja, tidak harus dihafalkan. Qalu bala wa rabbina qala fadhuqul adzaba bima kuntum takfurun. Monggo. Walau tara idh wuqifu ala rabbihim qala alaysa hada bil haqq. Qalu bala rabbina qala fadhuqul adzaba bima kuntum takfurun. Mulai lagi. Walau tara, dan seandainya kamu melihat, maksudnya alangkah hebatnya kalau kamu nanti melihat, menyaksikan. Ini siapa yang menyaksikan? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu saat mereka dihadapkan, dihentikan, wakaf itu berhenti.
tempat berhenti namanya waqaf atau mauqif, sehingga terminal itu namanya mauqif, tempat berhenti, bahasa Arabnya mauqif. Ibu saat mereka dihadapkan, dihentikan al-Rabbihim di depan Tuhan mereka, dihadapkan di arah mahsyar, tempat terbuka, mereka Allah akan mengatakan, maka Allah mengatakan, "Qala," berkatalah Allah di hadapan, "Alaisa hadza bil haq?" Bukankah ini semua menjadi kenyataan, benar-benar terjadi. Ini semua ajaran agama yang telah disampaikan Nabi itu betul-betul kenyataan, fakta, tidak hanya khayalan, tidak hanya kira-kira, atau tidak hanya cerita atau dongeng orang-orang yang dahulu. Bagaimana mereka setelah dikatakan bukankah ini semua jadi kenyataan? Apa yang kamu dengarkan ketika disampaikan Nabi di dunia atau disampaikan Al-Quran itu semuanya menjadi kenyataan? Oh, jawabannya, oh, nggih, terus Rabb demi Tuhan kami. Betul. Arab jawab ya, dari hadapan. Berarti jangan ditekan ini bendanya, itu gambarmu. Jadi kan gila nyatanya seperti itu. Bapak dengan melihat apa saya puisi, nangkep SCTV apa CCTV kan itu gambarmu. Karena buatan tidak mungkin karena sesuatu saya tak kelihatan apa contoh. Ini harus dibantu. Ini adalah masalah akidah keyakinan. Maka Allah pun berkata lagi, nak ngono itu apa? Jika demikian, maka rasakno bahasa Jawanya, bahasa Indonesia apa kalimat rasakno? Apa? Nah, ngono saya kira rasakno, bahasa Indonesia apa Pak itu? Nah, bahasa Jakarta rasain apa Pak? Nah, Jakarta rasain. Nah, kalau kita rasakanlah al-adab, siksa ini, karena kamu sudah mengabaikan, menolak, bahkan tidak mau menerima terhadap informasi dari Nabi, maka sekarang rasakan siksa ini. Bima kuntum, akibat dari kamu mengingkari, mengkufuri, atau menyombongkan diri, atau menyimpan, menolaknya. Boleh menolak, boleh mengingkari, akibat dari kamu dulu menolaknya. Maka orang-orang yang menolak ajaran Muhammad disebut kafir. Sampai sekarang kan mereka belum mengakui, Pak. Orang Nasrani itu sampai sekarang belum mengakui bahwa Muhammad itu Nabi. Dengan ikuti di YouTube mereka yang ke Muhammad itu orang yang mengada-ada, yang sebenarnya ya Yesus itu kadang-kadang Yesus dikatakan Nabi, kadang-kadang dikatakan Tuhan. Dan itu kan besok membingungkan ya kan. Ini besok di akhirat akan dialami oleh mereka yang di dunia dulu tidak mau mengakui bahwa Muhammad itu utusan Allah untuk menyampaikan agama Allah, mulai dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi akibat dari ketidakpercayaan mereka, maka mereka akan merasakan akibatnya atau dampaknya dari sikap tinggalnya ketika di dunia. Alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Seandainya besok ada, kita sudah siap. Kalau tidak ada, berarti kan selama-selama tidak ada masalah. Umpama itu seperti ada pengumuman, ada rahasia. Operasi itu rahasia. Ada rahasia di Prambanan, dengan bawa mobil sudah komplit, tenang-tenang saja karena sudah punya persiapan. Tapi kalau tidak ada ya malah nyaman. Ini yang harus diketahui. Tapi perlu diketahui bahwa innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyelesaikan
menyelesaikan janji atau ungkapan yang telah dikatakan diinformasikan kepada kita semua. Sampai pada alinea baru pembicaraan, tapi tetap ada kaitannya di atas bahwa qad khasiral ladzina kadzdzabu bi liqa'illah hatta minta juga apa tadi alif bimom ketemu hidup, maka dibaca 3 alif panjangnya, minimal 2 alif. Hatta idza ja'atumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala dhuhurihim ala membenarkan bacaan kita agar sesuai dengan aturan baca, namanya tahsin atau tajwid. Monggo. Qad khasiral ladzina kadzdzabu bi liqa'illah hatta idza ja'atuhum sa'atu baghtatan qalu ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala dhuhurihim ala sa'a ma yazirun. Mulai lagi. Qad khasiral ladzina kadzdzabu bi liqa'illah hatta idza ja'atumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana ala ma farratna fiha Qad khasira, sungguh-sungguh rugi. Qad khasira, sungguh-sungguh tidak teruntung. Qad masuk fi'il madhi diartikan sungguh-sungguh. Siapa yang rugi? Maka lafi khusrin, rugi. Sungguh manusia semuanya rugi. Alladzina kadzdzabu, mereka yang mendustakan, tidak percaya biliqa'illah, untuk menghadap ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rugi orang yang menyampaikan informasi bahwa semua manusia besok akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap ada orang yang meninggal dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena mereka rugi, maka informasinya diantaranya kerugiannya akan hatta, sehingga idza ja'atu satu, apabila telah datang kiamat, berarti kematian. Kiamat itu ada sughra, ada kubra, ada besar, ada kecil. Yang kecil yaitu kematian. Sebab dengan kematian kita sudah tidak bisa menggapai atau menanam atau mendapatkan pahala lagi. Dengan kubro yaitu besok dibangkitkannya seluruh umat manusia, makhluknya manusia pada hari terakhir untuk disaring, diseleksi, ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Di akhirat hanya 2, surga dan neraka. Sehingga silahkan kalian pilih
jalan menuju surga atau jalan menuju neraka. Nah, dunia itu tempat memilih, bukan di akhirat kelak. Di dunia ini tempat memilih. Bahasa lain Nabi mengatakan tempat bercocok tanam. Dan di akhirat nanti mengetamnya atau ngunduhi, merasakan hasilnya itu ketika kita di akhirat. Namun sebagian sudah diberikan di dunia dan lebih banyak yang diberikan di akhirat, sehingga dikatakan radhiyallahu nanti ya ayatan Rasulullah irji'i ila rabbika radhiyatan mardiyah, kembali kepada Tuhanmu dengan sukacita dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baktatan dengan mendadak. Kan banyak orang yang mati mendadak. Tidak hanya kiamat besok, sekarang ini banyak yang mati mendadak, terutama ketika corona. Dokter mati, yang lain. Nah, kalau dibatasi, tapi enggak, baru diingat bahwa kematian seorang itu sudah ditentukan. Ini harus sudah ditentukan di lauh mahfuz dulu, sudah dicatat bahwa besok mati niki tahun ini, hari ini jam sekian. Mau penyebabnya mati sih beda-beda. Ada yang lewat tabrak lari, ada yang lewat kecepit gerbong sepur, gara-gara demo. Tapi mati saya ini karena niatnya sudah baik. Ini sekali lagi, namun kita tidak boleh ngarep-ngarep mati. Ini pantangan tadi. Walaupun kita sakit parah, tidak boleh kita menunggu, ya Allah aku orang masih boleh mati, kalau aku terus bosan aku mulai, tidak boleh. Seandainya sampai kita pada waktu demikian, ya Allah, kalau memang hidup ini baik bagiku, maka hidupkanlah aku dalam Islam. Dan senang mati itu lebih baik bila aku mati dalam keadaan iman. Seandainya itu terakhir kali kita katakan bosan, cara berdoanya cukup seperti itu. Tidak boleh minta mati. Lalu mereka pasti mengatakan, ya hasratana. Ya hasratana, aduh sangat menyesal kami, alangkah menyesalnya kami, ala ma faradna, terhadap apa yang telah kami lalaikan fiha, di dunia ini. Alangkah misalnya kami, kenapa dulu kami melalaikan apa yang dianjurkan oleh Al-Quran, oleh kiai, oleh para sesepuh, oleh para guru. Kenapa dilalaikan atau diabaikan saja? Ini yang harus dipahami. Kata-kata itu diucapkan oleh orang-orang yang kafir, orang-orang yang di dunia tidak mengindahkan ajaran agama. Wahum, sedangkan keadaan mereka, wawnya disebut wawu hal, sedangkan keadaan mereka yang miluna, memikul, membawa, menggendong boleh. Hamil itu kan membawa bayi. Yang milun dari kata hamil. Yang miluna membawa auzarahum, dosa-dosa mereka dipikul ala dunia. Jadi ini bisa juga kata kiasan, sudah bisa dari sebenarnya dari mereka bahwa orang yang banyak salah itu seakan-akan memikul beban yang sangat berat. Dikatakan mereka membawa, memikul, menggendong dosa-dosa mereka di atas punggung mereka, seperti tentara yang bawa itu akan perang rangsel. Dosanya kalau yang dosanya sangat besar, bahkan sampai keringatnya bercucuran, sampai keringatnya ada yang mengatakan sampai di tumit, ada yang sampai di perut, karena saking beratnya
Itulah informasi berikan Allah agar kita senantiasa takwa, hati-hati menghadapi kehidupan ini, jangan sampai terkontaminasi dengan isma-isma yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Sebab kita tuh hidup itu sudah berperang jihad untuk menghadapi paham-paham yang selalu mendiskreditkan agama kita. Ya karena itu ketuhanan yang berkebudayaan. Ini pun kalau tidak hati bisa membuat kita tuh dalam bertuhan harus mengikuti budaya. Padahal ketuhanan itu diajarkan oleh Allah mulai dari zaman Nabi Adam sampai semua nabi-nabi diajarkan untuk membawa manusia bertuhan dengan benar. Kalau bertuhannya sudah benar, yang lain akan mengikuti. Sehingga cukup yang terakhir Nabi diberi informasi, kalau ada orang akan mati, jangan ditinggal pergi. Tapi laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarlah, tuntunilah orang yang akan mati di antara kalian itu dengan ucapan la ilaha illallah. Artinya kunci la ilaha illallah yang akan membawa masuk surga. Gak ada lagi kesempatan Nabi, karena mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, itu kuncinya. Sedangkan pemeriksaannya kan lain lagi. Jadi kunci asal ini sudah membawa paspor, sedangkan nanti ada benda yang dibawa itu sebetulnya benda haram, saja seperti kita naik pesawat tiba-tiba bawa gajah, bawa narkoba, lain lagi. Nah, kita kuncinya lah itu setelah masuk ternyata kita banyak dosa yang lain. Nah ini perlu diperiksa, diselesaikan lebih dulu. Cara bahasa dunianya seperti itu. Jadi kita akan masuk surga cukup kuncinya apa? La ilaha illallah. Akan masuk negara lain cukup paspor. Ini bawaan itu urusan lain. Sepenting duit kunci masuk surga. Mungkin diperiksa dulu, tiba-tiba dihukum berapa bulan atau berapa tahun, setelah itu tetap masuk surga karena sudah punya paspor ke sana. Ini yang cara bahasa kita gampangnya seperti itu. Namun itu adalah urusan Allah dan Allah akan berikan jalan keluar yang terbaik bagi kita semua. Allah, ingatlah alangkah jeleknya, alangkah jeleknya, alangkah jahatnya majazun, apa yang mereka buat, apa yang mereka bawa, apa yang dosa-dosa mereka lakukan. Alangkah jeleknya dosa mereka. Berarti berat ringannya itu tergantung dosa yang dikerjakan oleh manusia itu sendiri. Nah kita yang hidup itu hanya dianjurkan memintakan ampun bagi orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Maka setiap khutbah mesti imamnya Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin. Pasti wajib itu. Karena itu tugas kita yang hidup dan memintakan ampun pada yang sudah meninggal. Utamanya anaknya, tidak hanya tiap mendengar khutbah, tapi setiap habis sholat dianjurkan membaca Rabbi firli walidayya barhamah kama rasul. Alangkah bahagia orang tua kita yang di akhirat selalu mendapatkan ampunan atau remisi dari Allah akibat kesalahan dari anaknya yang masih hidup di dunia. Itulah manfaat anak yang soleh. Walizin solihin dan pulang. Ya kasratana, alangkah menyesalnya kami alama farna terhadap apa yang kami lalaikan via di dunia dulu. Sekarang dijelaskan lagi, memang mereka itu tidak mengira bahwa di akhirat itu ada ada pemeriksaan hisab yang sangat berat. Dan mereka pemikiran mereka, keyakinan mereka hidup yang di dunia ini rata-rata seperti itu. Maka diulang lagi, wa mal hayatud dunya illa
waladdarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala taqilun. Monggo. Hayatud dunya waladdarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Nanti lamun dengan baca lah, nanti rasa laum lah, wawunya tidak bisa dibaca. Nanti seperti konser itu tidak bisa dibaca konser, satu keempat mulai lagi. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu waladdarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala taqilun. Wa mal hayatnya tiada lain kehidupan dunia ini pada umumnya berpikirnya ila la'ibun kecuali hanya permainan. La'ibun, la'bun seperti la'bul kuratul qadam, permainan sepak bola. Walahun dan sendaguro, isinya kan sendaguro. Jadi seakan-akan permainan lah. Hidup itu seperti permainan, ya seperti itu. Tapi sebaik-baik pemain itu pemain apa Pak? Pemain yang baik namanya apa? Profesional, sehingga menjadi aktor terbaik. Aktor terbaik akan mendapat pahala atau upah yang baik pula. Itu jadi kita ini menjadi aktor di dunia ini. Aktor yang terbaik. Namun misalkan kita menjadi aktor yang terbaik, jangan sampai jadi aktor hanya aktor-aktoran, apalagi hanya penonton. Kita diusahakan untuk menjadi aktor terbaik. Nah, perlu dipahami bahwa desa akhirat, kehidupan akhirat itu lebih bagus bagi orang-orang yang takwa. Hanya orang yang takwa akan mendapatkan kebahagiaan hidup di akhirat yang luar biasa dibandingkan dengan amal perbuatan kita, jerih kita. Katakanlah terima setiap waktu datang ke masjid, yang kadang-kadang kita itu melihat orang lain itu nak mendapat bir dari temannya segera diambil, tapi ketika diadani tidak segera ke pada itu pemberitahuan dari bel dari Allah SWT. Ayo kumpul bersama-sama kita menghadap kepadaku, akan aku penuhi apa yang kau minta. Tapi rata-rata kita manusia kalau ada bel dari temannya, ada bel biasanya langsung diangkat. Tapi ada adan masih santai-santai, sehingga datang ke masjid kadang-kadang terlambat. Atau kadang-kadang ada tamu, kadang-kadang tamu lebih baik diajak saja. Nah, ini harus dipahami. Maka Nabi SAW mengatakan siapa yang mendengar azan kok tidak mendatangi sholatnya tidak ada nilainya. Sampai seperti itu. Terus sekali lagi marilah kita sebagai orang yang tahu persis masalah Al-Quran, maka mari kita berusaha setiap ada azan kita berusaha untuk mendatangi azan itu, agar kita termasuk orang-orang yang diijabahi doanya. Karena kalau kita mengijabahi Allah, memenuhi panggilan Allah, kita pun akan dipanggil oleh Allah dengan cara yang sebaik-baiknya. Ada sedikit yang harus dipahami, kalau ada adzan mendengar ditirukan, terus setelah selesai dengan berdoa, kita akan mendapat syafaat. Karena kalau syafaat Nabi, man sami'al adzan summa yaqulu Allahumma rabba hadhihi da'watin tammah wa sholatil qaimah ati Muhammad wasillallah wa ba'asmakum ba'da, maka halal kalau seperti orang akan mendapat syafaatku pasti. Kan enteng berapa syafaat terima ke adzan terus
berdoa. Yang berdoa bukan yang adzan loh. Biasanya di sini Pak Saiful kan berdoa, yang berdoa itu yang mendengar. Karena kenapa siapa yang mendengar? Tapi yang adzan sudah boleh-boleh saja ngajari. Tapi yang bagus yang mendengarkan. Dibiasakan supaya mendapat syafaat. Di antara yang kita banggakan, afalah taqilu, apakah kalian tidak berakal? Nah, wong Jawa kasar, apa kowe ra duwe? Apa kowe ra duwe? Wong Jawa apa Pak Leman? Apa kowe ra duwe utek? Kan kasar salah. Nah, diterjemahkan bahasa Jawa kan Pak. Maka jangan diterjemahkan bahasa Jawa seperti itu. Apa kalian tidak berakal? Apa kalian tidak punya akal, tidak punya pikiran? Sudah sedemikian diinformasikan oleh Nabi kok tidak diterima. Itulah ayat demi ayat kita pahami, karena ini surat ayat Makkiyah, maka informasinya tentang akhirat, tentang keyakinan, tentang siksa, tentang surga, tentang neraka, tentang kehidupan di akhirat. Itulah masalah apa tadi? Masalah ayat Makkiyah. Bahkan nanti juga masalah sejarah. Dan nanti dijelaskan juga tanda-tanda orang yang diberi hidayah Allah itu dijelaskan nanti dalam surat. Tanda-tanda orang yang mendapat hidayah. Maka nanti kita bisa mengukur diri sendiri, saya termasuk mendapat hidayah atau tidak, itu bisa diukur dengan informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ada manfaatnya dan kita istiqomah ngaji. Semoga yang ada itu kan nggak sadar lagi itu lehernya dipanjangkan, maksudnya itu apa? Yang ada baik itu kan lehernya dipanjangkan. Ya. Itu penjelasannya gimana? Maksudnya nanti akan ketahuan tinggi sendiri, tinggi sendiri, jadi orang lain jamaah tahu semua. Oh, saya itu mungkin jadi, dan orang yang dipanjangkan apa lehernya itu maksudnya diketahui oleh jamaah semua. Orang-orang mengerti, oh itu orang adzan itu gurunya bisa double, maksudnya tinggi, sehingga tinggi sekali orangnya diketahui oleh yang lain. Jadi jangan takut nanti wah nak guru Jawa kayak apa. Mari kita tutup sampai alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.